Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Dan pemirsa, seperti biasa bersama saya telah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan, seperti masalah dalam rumah tangga, anak durhaka, perselingkuhan, dan juga penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Bintang tamu kami malam hari ini seorang artis cantik serial India. Memiliki pengalaman yang kurang mengenakan saat di dalam pesawat. Dirinya kini lebih berhati-hati lagi terhadap orang lain. Namun tentu saja dengan waspada yang lebih tinggi. Dirinya tetap berbuat baik kepada siapapun. Lahir tanggal 27 November, pemirsa, Tina Datta. Tina Datta, angka kelahiran tanggal 27 bulan 11. Percaya akan adanya karma baik dan karma buruk. Menurutnya, manusia tidak ada yang sempurna. Namun baginya, mencoba untuk selalu berbuat baik dan membantu orang lain adalah bentuk kesempurnaan dalam hidupnya. Saya senang sekali di kesibukannya Tina di Indonesia. Beliau masih berkesempatan hadir untuk datang di Karma Baik. Hello Tina, welcome to Karma Baik. Thank you so much. Well, you look so beautiful. Thank you so much. And I believe that people in India, everyone believes about karma. How do you define karma? It's whatever you're doing in your life, whether it's a good karma or the bad karma, it actually becomes your karma. So I personally believe that it's very important to have good karmas in life, because that is what you get in return. Because whatever you do, whatever you seek in your life, you get that in return. Exactly, I believe in you. Jadi apapun yang dilakukan sama kita akan berimbas pada kita juga. Kita berbuat baik, impact-nya juga baik. Kita berbuat jahat, impact-nya juga jahat ya. But my question is, have you ever done a bad karma in your life? Bad karma? I don't think so. You don't think so? How are you so sure about it? Actually, this is also a valid question. I think all I can recollect is I've done good things in my life, and I try and do good things. I try and help people. I try and do good to others. So yeah, that's what I try and do. I try and be good and nice. At least we try. Yes. Sebenarnya kita mencoba untuk membantu orang, berbuat baik. So I think that's what is very important. You can just try. You can never vouch and say that, okay, I'm a very good person. Nobody can say that. Everybody comes up with some flaws, something or the other. All you can do is you can try and be nice to people, try and help them. Ya, intinya sih sebenarnya kita itu memang nggak bisa menjadi orang yang sempurna, tapi setidaknya kita bisa mencoba untuk berbuat baik sama orang. But speaking of what I said before, when I was introducing you, there was some accident or incident in the airplane. What happened? That actually happened a year back. So I was flying. It was an internal flight. So it was a domestic airways. It was Jet Airways, which I really don't appreciate. You know, it was an old man who was sitting right behind me, and in that flight seat. So he just tried to put his hand inside my seat and, you know, tried to misbehave with me, and so at that point I could have just reacted and slapped him back. I could have abused him. I could have done a lot of things, but he was a pretty old man, so I chose to just keep shut. I put a complaint. I told the air hostess, but unfortunately nothing happened. Nothing, all was in vain. So yeah, that's what I think. He did his own karma and I did my own karma. Iya, iya. Karena emang kalau misalkan tadi yang kejadian di pesawat, kalau bisa saya ringkasin sedikit, ada
orang yang sudah bisa kita bilang paruh baya ya. Di sini sedikit bikin nggak nyaman nih Tina di dalam pesawat. Tapi Tinanya sendiri dia tidak melakukan hal yang serupa apa yang dilakukan sama laki-laki tersebut. Intinya ketika kita melakukan hal yang baik ya kita berharap orang juga berharap melakukan yang baik. Tapi kalau ketika orang melakukan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Because revenge, ngomongin soal balas dendam, revenge gives bad karma in our life. Exactly, very true, very Yeah? true. And in anger, it just does damage to you Yeah, and your inner self, you know. So it's better to avoid such things. It's Yeah. better to avoid negative people. It's better to avoid bad karmas. If you see that, you know, you're getting negative vibes in your life, just stay away from that people. That's all you can do. So attract more of positivity in your life. Don't that's feed it. yourself, your mind with negativity. Exactly, Ya. exactly. Jangan Just kasih feed it makan with pikiran positivity kita and dengan attract hal positivity. negatif. Yes. Yeah. And now, Tina, I'm going to introduce my friend to you. He is an Sure. indigo. Okay. Have you ever heard about indigo people? No. Really? No, Someone who can yeah. see future impacts? Oh yeah, right. Yeah, you did. Oke, Yeah. langsung saja saya panggilkan teman saya yang bisa melihat masa lalu dan juga masa depan dan kebaikan dalam karma. Pemirsa, ini dia, Roy Kiyoshi. Halo Roy. Hello, Hi. Robbie. Hi, Tina. How are you? All good. How are you? I'm good. Oh, your hair Apa is kabar? gorgeous. Baik. Baik sekali. Baik. Yeah. Roy, Ya. ini sebagai anak indigo atau seorang indigo. Yeah. First time you met her, pertama kali Roy bertemu Wow. dengan Tina, what do you see in her? Well, actually, the first time I met you and in another program, Yes, did you- Facebookers. Yeah, Facebooker. Do you still remember that? Yes. I told her, about the first impression. I feel like, oh my God, this beautiful lady Thank you. have a very positive energy. Thank you. Makasih. Yeah, seriously. Sama-sama. Jadi positif energi. Positive energy, yeah. Kalau dibandingkan dengan teman-teman India yang ada di Facebookers, emang Roy melihatnya hal yang positif dari Tina tuh lebih besar dari yang lain? Sampai Roy kayaknya amazed banget Yeah, of course, terkesima yeah. gitu. I don't really know about your friends actually. I just met you in person and I feel like you're really different with the other person Thank you. in a positive way. Thank you so much. Yeah. Thank you. Tapi kalau Roy melihatnya, akan ada orang nggak sih yang berniat untuk ngejahatin Tina lagi di masa depan? There's someone's gonna be attack you or giving you bad energy or something? I don't think so. Well, there's one question in my head, Do you have any boyfriend right now? No. Why? I am looking for one. Why don't you find a guy for me? Well, he is Oh, single and available. Oh. Why not? Let's Emang find out. kenapa, Roy? Yeah, because I feel like when I saw Tina in person, she's really good. She's really positive. But why she doesn't have any boyfriend? Hold on, tahan. Nanti kita jawab di segmen terakhir ya. Kita akan mengetahui jawabannya. Kenapa Tina lebih memilih untuk single? Why she prefers to be single? Nanti kita akan lihat. Sekarang kita menuju kepada partisipan kita dulu. Bapak Ibu bersiap. Dan Roy Kiyoshi langsung berikan kisi-kisinya. Yang pertama. Seorang partisipan mengalami kekerasan dalam rumah tangganya dan gangguan gaib. Sehingga di dalam rumahnya pun tidak ada ketenangan hidup. Tanggal berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 19. Wati, angka kelahiran tanggal 19. Dihantui perasaan takut akan sesuatu yang bersifat mistis karena kebiasaan yang ditanamkan keluarganya. Perilaku apa yang harus dilakukan Wati agar perasaan takutnya hilang? Pemirsa, ada Mbak Wati, lahir tanggal 19 Agustus, berdiri di hadapan kami. Halo Mbak Wati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ramadannya penuh dengan makna nggak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Oke, saya ke Roy dulu, silakan Roy. Ada apa Bahwa- senyum-senyum ini Roy? Menggambarkan apa ini? Tidak, saya senyum-senyum karena saya merasa Mbak Wati, kamu di balik tubuh mungilnya itu menyimpan misteri ya, dan gaib yang sangat luar biasa ya. Saya tidak tahu dari kecil. Dari kecil. Jadi saya tertawa bukan menertawakan kamu, tapi saya lucu dan terkesima bahwa wow, kamu sedari kecil sudah seperti ini gitu ya. Penuh Lalu dengan semua ujian. semua Ujian, cobaan. ujian, dan kecil. cobaan dan makhluk gaib. Ya, Saya dari kecil. saya menggambarkan di sini juga setan gentayangan dan rumah yang dihantui. Dari kecil juga. Dari kecil juga. Itu yang saya lihat, Robi. Udah. Dimanapun saya tinggal, pasti ada. Dimanapun kamu tinggal, itu pasti ada. So, berarti permasalahannya bukan rumah ya Roy, tapi Mbak Watinya ya? Ya, Mbak Watinya sendiri juga merasakan hal yang aneh. Saya suka ini. Mbak Wati boleh ceritakan dari awal. Saya tinggal dari keluarga, dari kecil saya tidak tahu. Tapi waktu saya kecil, saya tahu orang tua saya pernah melakukan yang setiap hari Jumat gitu kan, malam Jumat Kliwon itu disuruh pakai sajen gitu. Isinya yang saya ingat waktu kecil SD gitu, kopi, bunga, air 4 gelas itu, air bunga, air kopi, air teh, air putih. Nah, saya sering ngelakuin itu, tapi disuruh gitu kan sama orang tua saya, bapak saya gitu. Tapi maksudnya nggak tahu waktu itu, nggak tahu kata saya buat apa sih ini Pak gitu. Oh buat arwah atau leluhur Buat kita gitu katanya gitu kan. Buat leluhur iya gitu, leluhur katanya gitu. Ya saya kan nggak ngerti ya saya kerjain aja. Terus waktu itu ujian yang terberat saya masih kecil, saya ditinggal ibu. Ibu saya meninggal di rumah sakit, tapi sampai sekarang meninggal ibu saya itu bagi saya pribadi itu perlu tanda tanya. Karena dia sakit, terus hari itu saya di rumah sakit masih bisa ngobrol sama saya. Terus 2 hari kemudian tidak bisa langsung meninggal dengan tanpa mulut kebuka. Saya tetangga, maksudnya pasien yang sebelah ibu saya itu sebelum ibu saya meninggal itu kayak koma, kayak orang gitu. Ternyata ibu kok itu pasien bisa pulang, ibu saya yang meninggal. Tapi kan itu memang Allah ya kuasa. Cuma Betul. namanya hati saya nggak tahu ya, masih gitu aja. Tapi saya ikhlas lah. Semoga ibu saya yang terbaik di sana ya. Kan? Usia berapa tuh Mbak Wati? Saya masih 10-11 lah, sekitar Berduka baru ya. naik kelas Turut 1 berduka SMP. cita. Terus saya tinggal sama bapak saya, terus sama nenek, sama adik dan abang saya. Semuanya langsung berubah total. Yang tadinya saya penuh kasih sayang ibu, kasih sayang bapak, kasih sayang semuanya berubah total. Karena secara bapak saya, maaf ya Pak, bapak saya juga udah meninggal juga. Bukan maksudnya bukan ngukit itu, enggak. Ini buat solusi saya nanti saya cerita akhirnya apa gitu ya kan. Gitu namanya orang laki ya kan, enggak begitu fokus untuk jaga anak-anak ya kan. Nafkah. Terus saya tinggal sama nenek sama bapak sering pergi-pergi. Suatu ketika saya habis mandi, di kamar saya ada lemari kaca penuh. Saya lihat ular putih. Ular putih itu ngaca. White snake, ular putih. Iya, snake white itu ngaca kayak nari gitu. Kan dia lemari ada kaca langsung penuh, kaca penuh. Nari tuh ular putihnya kan. Saya teriak ketakutan, mau panggil. Pas dicari udah nggak ada lagi ular putihnya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu. Hari-hari saya dilalui dengan kesedihan. Sewaktu masih ada ibu saya kan pegawai negeri, seorang guru. Terus dengan kasih sayangnya, waktu itu adalah limpahan materi juga. Pas ibu saya meninggal, bapak saya nggak fokus jaga anak, langsung kita nggak punya apa-apa. Saya sekolah sambil kerja, sambil jualan, sambil jaga adik.
semuanya. Tapi saya laluin dengan bersyukur aja. Ya Allah, ini ujianmu selalu. Selalu saya bilang itu ujian. Ujian terus. Kadang sedih. Orang punya tas baru. Tas saya luntur. Kalau waktu ibu saya masih ada, saya punya semuanya. Ibu saya ada. Jangankan punya baju baru. Kalau bayaran sekolah aja saya susah. Padahal ibu saya meninggalkan pensiun. Saya tidak tahu bapak saya gimana caranya. Terus dengan berjalannya waktu, saya tamat SMA, saya kerja di rumah bersalin sebagai kayak seorang perawat. Seorang perawat, teman-teman kuliah, teman-teman bisa ke jenjang yang lebih tinggi, saya kerja. Kerja sambil buat adik-adik, buat kakak saya. Terus saya pengen waktu itu TKW gitu kan. Saya pengen ke TKW, udah urus semua, tapi nenek saya nggak boleh. Katanya kalau kamu pergi, nenek meninggal. Jadi saya nggak jadi, karena saya sayang sama nenek saya. Saya sayang sama adik saya. Akhirnya saya kerja sambil kuliah. Sambil kuliah. Tapi kuliah saya semester akhir, skripsi saya gagal karena bapak saya menikah dengan, ya Allah, Kak Roy udah tahu, nggak usah diceritain. Nanti pokoknya hari itu saya depresi, marah, saya nggak tahu kayak mana. Rasanya sih, ya Allah, bapak yang saya sayangi, bapak yang sangat saya cintain, nikah dengan gitu. Saya bilang, banyak perempuan yang lain, kenapa mesti tetangga? Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya pergi. Saya nggak sanggup karena orang-orang ngomong semua, ngatain bapak kamu kayak nggak ada perempuan lain, kayak gitu. Dibilang kamu pasti diguna-guna tuh, pasti diguna-guna. Nggak tahu saya pergi ke tempat kakak saya di Bali. Saya setahun kerja di sana di Bali. Terus selama setahun nenek saya sakit. Nenek saya dibawa ke Jambi sama wawa saya, paman saya. Katanya jatuh dari kamar mandi. Saya nggak tega, saya pergi pulang jemput dia sendirian. Kata orang, kenapa kamu sanggup? Emang kamu sanggup? Sanggup. Saya jemput nenek saya, terus bawa lagi ke kampung. Saya urusin nenek saya. Terus akhirnya selama di kampung, saya kan nggak kerja lagi karena saya berontakan sama bapak saya, nggak kerja lagi di perawat itu. Ke Bali terus pulang, nggak kerja lagi, cuma jualan-jualan aja. Terus saya pergi ke Palembang. Ke Palembang, ternyata di kereta api ketemu orang laki-laki, terus ngobrol. Jadi kayak orang langsung suka, langsung seneng, langsung tuh makanya menikahkan. Tapi ternyata saya pengen nikah, sebenarnya pengen bahagia, pengen menghilangkan, pengen rasa kasih sayang bapak atau keluarga. Tapi ya Allah, dipukul, ditendang. Saya hamil 2 bulan ditendang. Terus perempuan diselingkuhin sama adik angkat saya sendiri yang sudah saya anggap sebagai adik yang pernah saya urus di rumah. Tega dia gitu. Saya pergi ke Batam. Selama ada setahun apa berapa bulan. Ternyata orang-orang kampung bilang,
suami kamu ini sama itu adik angkat kamu gitu. Akhirnya saya pulang lagi. Dia minta maaf, sujud-sujud. Saya pengen dapat ridhonya Allah, saya pengen dapat surganya Allah, saya maafin. Terus saya punya anak lebih parah lagi, bukannya di saya. Saya nggak pernah dapatkan sayang, boro-boro sayang. Ya Allah. Terus akhirnya pisah, lama. 7 tahun saya sendiri. Boleh saya tanya satu hal Iya, yang Bu. mengganggu di pikiran saya? Mbak Wati datang kemari ke Karma Baik, apa yang bisa Roy bantuin? Tapi entah kenapa saya mencium ada hawa magis ya di tubuh kamu. Kamu Iya. punya ketakutan sendiri ya, Itu bukan Kak Roy, magis. saya selalu ragu-ragu dan ketakutan. Setiap melakukan hal apapun, saya pasti ragu-ragu. Padahal ini akhirnya, oh iya kenapa nggak saya lakukannya? Tadi kan padahal benar. Tapi selalu ragu-ragu. Saya selalu di ular Kak Roy. Ular? Ular. Saya pernah di ular itu datang, ular kepala besar, tapi bermahkota, cewek, badannya ular besar banget. Di laut besar, terus dia perempuan cantik, ada ini, mahkota, merah, delima, merah, itu datang ke saya. Datang ke kamu. Iya, pokoknya saya kebanyakan di hidup saya itu ular. Ular dan ular. Iya. Kamu dihantui atau ada Iya. perasaan takut seperti itu? Selalu kayak takut. Dibilang takut, saya tidak takut. Saya tidak takut sebenarnya Kak Roy. Kamu Tapi tidak takut? saya sebenarnya tidak takut, cuma kayak Ada ragu-ragu. sesuatu. Nih, misalnya saya mau ngerjain. Nih, tuh. Hah? Kamu merasakan kehadiran teman-teman ular saya? Sama. Banyak Kak Roy. Banyak. Punya saya yang paling besar. Kamu tahu Siti Jasmia teman saya, kalau beberapa pemirsa di rumah mungkin juga ingat bahwa saya punya teman yang mungkin tidak terlihat nyata, tetapi Siti Jasmia itu. Apa salah saya Kak Roy dari kecil? Kamu harus berbuat baik terhadap semua orang, semua hewan melata, dan semua binatang reptil. Bebaskan. Fine. I know. She's beautiful. She's really gorgeous. I love it. Gorgeous. She's so Awas. Bangun. Hei. 是上海还上海还要还，哎，他很近哎，还要还，警察还要还讲，还近，我哎你讲还有，还讲还要还就还， Gua nih.哎，上来了nói你好哎。Udah dong. Hei. Udah yuk. Semua yang ada di itu ada cuma di pikirannya doang loh, Katina. Iya emang. Ini cuma di pikirannya dong. Dia sebenarnya ada di pikiran dia sendiri. Bukan ada makhluk halus. Dia pengen jadi siapanya kan dia. Dia mikirin. Dia pengen jadi ular ya kan? Gua nih.